Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah, dalam setiap huruf Al-Quran yang kita lafazkan, tersimpan cahaya yang mampu menerangi hati, menenteramkan jiwa, menuntun langkah, dan meluaskan jalan kehidupan. Al-Quran adalah kalamullah yang hidup, yang senantiasa berbicara kepada hati yang bersih, yang rindu akan petunjuk. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar ibadah lisan, tetapi juga penyembuh bagi luka batin, penguat jiwa yang lemah, dan sumber ketenangan dalam derasnya ujian dunia. Tidaklah seorang hamba senantiasa tekun membaca dengan kesadaran dan keikhlasan, melainkan Allah bukakan baginya rahmat, keluasan hidup, dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan apabila kita mendapati hidup ini dalam keterpurukan yang tak kunjung reda, rezeki terasa tersendat, atau hati terasa sempit, maka janganlah putus asa. Justru di saat itulah kita diajak untuk kembali mendekat kepadanya. Ingat, rezeki tidak hanya berupa harta. Ia bisa hadir dalam bentuk kesehatan, kemudahan urusan, keberkahan waktu, ataupun ketenangan jiwa. Maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kesunyian, sebagai penolong dalam kegundahan, dan sebagai jalan untuk mengetuk pintu-pintu langit. Dengan kita memuliakan dan membaca ayat-ayatnya, insya Allah, langit pun akan turut memuliakan kita. Sebagaimana yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab ulama dan para solihin. Membaca Al-Quran bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga memberikan keberkahan dalam hidup kita, menyehatkan raga, mencerdaskan akal, dan melapangkan pintu-pintu rezeki. Berikut ini adalah 7 surat agung dalam Al-Quran, yang insya Allah dengan izin dan kuasanya dapat menjadi wasilah terbukanya pintu-pintu rezeki dan melimpahnya keberkahan dalam hidup kita. Surat pertama pembuka pintu rezeki dan limpahan keberkahan adalah Surat Al-Fatihah. Saudaraku, Surat Al-Fatihah adalah umul kitab, induk dari segala kitab, surah pembuka dalam Al-Quran. Ia adalah jantungnya Al-Quran, pusat dari segala makna yang agung. Di dalamnya termuat pujian kepada Rob semesta alam, pengakuan atas rububiyah dan uluhiyah Allah, serta permohonan hidayah yang menjadi sumber segala kebaikan. Maka tak heran jika para ulama menyebutnya sebagai asyifa, penyembuh, dan kafiyah yang mencukupi. Ia menjadi jalan bagi hati yang gelisah untuk menemukan ketenangan, dan bagi jiwa yang buntu untuk menemukan jalan terang. Barang siapa menjadikan Al-Fatihah sebagai wiridnya, membacanya dengan khusyuk, disertai dengan penuh keyakinan, niscaya Allah bukakan pintu-pintu langit, termasuk pintu rezeki yang selama ini terasa tertutup rapat. Namun, perlu diingat, hakikat rezeki bukan hanya apa yang sampai ke tangan kita, tetapi juga apa yang menenangkan hati dan menyehatkan jiwa. Untuk cara mengamalkannya, bacalah surat Al-Fatihah ini sebanyak 20 kali setiap selesai menunaikan sholat fardu. Dengan kesungguhan dan keyakinan, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi segala kebutuhan rezeki kita. Bahkan, ia juga menjadi penawar bagi yang sakit dan penguat bagi yang lemah. Surat kedua pembuka pintu rezeki dan limpahan keberkahan adalah Surat Al-Waqiah. Saudaraku yang dirahmati Allah, surat yang agung ini bukan hanya mengisahkan tentang dahsyatnya hari kiamat dan pembagian nasib manusia di akhirat kelak, tetapi juga menjadi pelita yang menuntun kita dalam menjemput rezeki yang halal dan penuh berkah di dunia. Para ulama sering menyebut surat Al-Waqiah sebagai surah kekayaan. Rasulullah SAW sendiri telah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, "Ajarilah istri-istri kalian surat Al-Waqiah, karena ia adalah kekayaan." Dan dalam riwayat lain dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Waqiah tiap malam, maka ia tidak akan tertimpa kefakiran dan kemelaratan selamanya." Maka, bagi siapa saja yang istiqomah membaca surat Al-Waqiah, insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu rezeki baginya dari arah yang tak disangka-sangka. Oleh sebab itu, jadikanlah surat Al-Waqiah ini sebagai amalan harian kita. Surat ketiga pembuka pintu rezeki dan limpahan keberkahan adalah Surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk bukan hanya pelindung dari siksa kubur,
Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tetapi juga penjaga hati dari keraguan dan kegelisahan dalam urusan dunia. Di dalamnya terkandung pelajaran tentang kekuasaan Allah yang mutlak atas seluruh makhluknya, yang menggenggam hidup dan mati, yang mengatur langit tanpa tiang, dan yang menumbuhkan rizki dari tanah yang gersang. Maka ketika seorang hamba membaca dan merenungi ayat-ayatnya, akan tumbuhlah keyakinan dalam dirinya bahwa tiada satupun makhluk yang mampu memberi ataupun menahan rezeki, kecuali dengan izin Allah semata. Dalam hidup ini, seringkali kita diperlihatkan jalan yang terjal dan gelap, usaha yang belum membuahkan hasil, dan doa yang seakan belum dijawab. Namun surat ini datang sebagai pengingat bahwa segala sesuatu sudah diatur dengan ketentuan yang sempurna. Bacalah surat ini setiap malam sebelum tidur, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasakan bagaimana hati menjadi tenang, beban terasa ringan, dan jiwa semakin pasrah pada ketetapannya. Karena ketika tawakal telah tumbuh dalam dada, maka jaminan Allah pun menyertainya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Ingat, rezeki itu bukan hanya apa yang datang ke tangan kita, tapi juga apa yang membuat hati ridho dan lapang menerima ketetapan takdir. Surat keempat pembuka pintu rezeki dan limpahan keberkahan adalah Surat Al-Insyirah. Betapa dalam makna yang terkandung dalam surat yang pendek ini, namun syarat dengan ketenangan bagi jiwa yang lelah dan hati yang sempit. Di dalamnya Allah menegaskan, bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami telah menghilangkan bebanmu? Ayat dalam surat Al-Insyirah seakan menjadi belayan kasih sayang dari Allah bagi hamba-hambanya yang tengah diuji. Sebab hakikat rezeki bukan semata-mata tentang jumlah harta, tapi juga tentang kelapangan dada dan ringan dalam menjalani takdir. Betapa banyak orang yang kaya harta, namun sempit hatinya. Dan betapa banyak yang sederhana dalam kepemilikan, namun lapang dalam jiwa. Maka, jadikanlah surat Al-Insyirah sebagai amalia harian, terutama ketika dada terasa sesak oleh beban hidup. Bacalah ia dengan penuh kesadaran dan harapan, dan yakin akan janji Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan itu, ada kemudahan. Inilah ayat yang menjadi pelipur lara, yang menenangkan hati, dan yang membuka kembali pintu-pintu harapan. Bila hati telah lapang, maka rezeki pun akan datang lebih mudah. Sebab jiwa yang ridho dan pasrah adalah upaya akan hadirnya pertolongan Allah. Dan ketika pertolongan Allah turun, tak ada satupun yang mampu menghalangi limpahan keberkahan dari segala arah. Bagi yang memiliki hajat besar, bacalah 700 atau 1000 kali setiap hari. Insya Allah segala hajatnya akan dikabulkan. Dan jika engkau membacakannya sebanyak jumlah hurufnya, yaitu 102 kali, akan dimudahkannya mencari pekerjaan, serta dimudahkannya mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Surat kelima pembuka pintu rezeki dan limpahan keberkahan adalah Surat Al-Ikhlas. Surat yang pendek ini, yang sering kita bacakan dalam sholat dan zikir harian, sejatinya mengandung kedalaman makna yang luar biasa. Al-Ikhlas adalah pengakuan tulus seorang hamba akan keesaan Allah, pengingkaran terhadap segala bentuk sekutu, dan peneguhan bahwa hanya Allah lah tempat bergantung, tempat meminta, bersandar, dan memohon pertolongan. Rasulullah SAW bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran, dan banyak riwayat lain menunjukkan bahwa ia termasuk surat yang dicintai oleh Allah. Maka, jika cinta kita kepada surat ini tumbuh, dan kita rutin mengamalkannya, niscaya cinta Allah pun akan turun kepada kita. Dan bila Allah sudah mencintai seorang hamba, bukankah segala urusannya akan dipermudah, termasuk urusan rezeki? Bacalah surat Al-Ikhlas ini dengan penuh keyakinan, bukan hanya di lisan, tetapi juga di hati dan diamalkan dalam kehidupan. Rasakan bahwa kita sedang mengagungkan Tuhan yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan yang tiada satupun yang menyamainya. Dari ketulusan tauhid inilah, insya Allah, pintu-pintu keberkahan akan terbuka lebar, dan kita pun akan dibimbing menuju kehidupan yang cukup, berkah, dan menenangkan. Untuk cara mengamalkannya, bacalah 1000 kali sehari dengan niat berzikir, memohon kemudahan dan kelapangan rezeki. Bagi yang ingin petunjuk usaha, apa yang membawa berkah rezeki?
cobalah amalkan di malam Jumat. Bacalah surat Al-Ikhlas ini sebanyak 66 kali. Lalu lafaz Allah 5.631 kali. Kemudian Masya Allah 1000 kali. Dan terakhir sholawat 1000 kali. Setelah itu, tidurlah. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk melalui mimpi tentang jalan rezeki yang terbaik bagi Anda. Surat ke-6 pembuka pintu rezeki dan limpahan keberkahan adalah Surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat, surat ke-51 dalam Al-Quran, menyimpan limpahan makna yang dalam. Di dalamnya Allah menyingkapkan tabir tentang kebesarannya dalam mengatur makhluk-makhluk yang tersebar di langit dan bumi. Surat ini menggambarkan dengan indah bagaimana angin, hujan, dan segala unsur alam tunduk dalam ketetapannya, sebagai bagian dari sistem rezeki yang sempurna. Bahkan dalam surat ini pula, terdapat satu ayat yang begitu agung dan menjadi pusat renungan bagi setiap mukmin yang mencari hakikat kehidupan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini mengajarkan bahwa keberkahan rezeki bersumber dari ketulusan ibadah dan kesungguhan dalam penghambaan kepada Allah. Dalam pandangan sebagian ulama, seperti Al-Hisham Ibnu Hashim, surat Az-Zariyat bukan hanya memiliki keutamaan dari segi pahala, namun juga mendatangkan keberlimpahan rezeki bagi mereka yang membacanya dengan istiqomah. Mengapa demikian? Karena surat ini mengajarkan tauhid dalam wujud yang paling nyata. Pengakuan bahwa segala sesuatu, termasuk rezeki, datangnya semata-mata dari Allah. Maka barang siapa yang menyelaraskan hidupnya dengan ayat-ayat dalam surat Az-Zariyat, niscaya Allah akan mudahkan jalan hidupnya, cukupkan kebutuhannya, dan limpahkan keberkahan dari arah yang tak pernah ia duga sebelumnya. Bacalah ia bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati yang haus akan petunjuk dan jiwa yang tunduk pada Rabb semesta alam. Bacalah ayat ke-22 dari surat Az-Zariyat ini secara istiqomah, khususnya setelah menunaikan sholat fardu. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalan hidup kita. Surat ke-7 pembuka pintu rezeki dan limpahan keberkahan adalah Surat Yasin. Surat Yasin telah lama dikenal dan dicintai oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Ia dijuluki sebagai kolbu Al-Quran, jantung dari Al-Quran, karena kandungannya yang menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia. Dari mulai keimanan, keagungan wahyu, hingga tanda-tanda kekuasaan Allah dalam alam semesta. Membaca Yasin bukan hanya soal meraih pahala, tetapi juga menanamkan kembali keyakinan bahwa hidup ini ada dalam genggaman kasih sayang Allah yang Maha Pengatur. Tak sedikit para ulama dan orang-orang soleh menjadikannya sebagai bacaan rutin, karena mereka merasakan bahwa di balik setiap ayatnya ada kekuatan yang memudahkan urusan, menenangkan hati, dan melapangkan jalan hidup, termasuk jalan rezeki. Dalam banyak riwayat para ahli hikmah, surah Yasin dipercaya sebagai wasilah terbukanya berbagai kemudahan, termasuk kemudahan mencari nafkah, mendapatkan peluang usaha, dan mendatangkan pertolongan Allah di saat-saat sulit. Maka bacalah surat Yasin dengan hati yang tunduk dan penuh pengharapan. Hadirkan keikhlasan dan keyakinan saat melafazkannya. Semoga dengan berkah surat yang agung ini, Allah bukakan pintu-pintu langit, melimpahkan karunia yang tak terhingga, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu cukup, berkah, dan bersyukur dalam setiap keadaan. Untuk cara mengamalkannya, jika Anda memiliki keperluan mendesak kepada orang lain, terutama terkait urusan rezeki, dan ingin agar hajat dikabulkan, bacalah surat Yasin sebanyak 25 kali sebelum Anda berangkat menemui orang tersebut. Dengan izin Allah, insya Allah, segala niat dan hajat Anda akan dikabulkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ingatlah selalu bahwa segala amalan yang kita lakukan, tujuan utamanya adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Sang Maha Pemberi rezeki, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amalan-amalan surat ini adalah bentuk ikhtiar batin kita, pelengkap dari ikhtiar lahiriah kita dalam bekerja mencari nafkah. Setelah kita bersungguh-sungguh dalam beramal dan bekerja, serahkanlah sepenuhnya segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dialah yang menentukan dan menetapkan. Semoga dengan mengamalkan 7 surat agung ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah pencarian rezeki kita. Amin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.